Halo semuanya, saya Jayden Fiskensi Wijaya dari jurusan Informatika UPH Angkatan 2024 dengan NIM 0108224004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar informatika dan komputasi dengan topik landasan algoritma. Pada pembahasan materi kali ini bertujuan untuk memahami apa itu algoritma. Lalu pentingnya bagi ilmu komputer dan representasi umumnya menulis algoritma yang benar dan valid untuk menyelesaikan masalah yang solusinya dapat diungkapkan secara algoritmik, lalu menghubungkan prinsip-prinsip algoritmik dengan aplikasi dunia nyata di berbagai domain dan disiplin ilmu. Lalu mengenali potensi implikasi etik dari keputusan algoritmik, terutama dalam konteks yang berdampak pada kehidupan manusia. Lalu memahami pentingnya efisiensi algoritma, terutama di mana sumber daya komputasi terbatas atau real-time proses diperlukan, dan yang terakhir untuk mengembangkan kebiasaan untuk tetap mendapat informasi tentang perkembangan terbaru di bidang algoritma dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pemahaman dan praktek pribadi. Dan pada kesempatan kali ini kami memiliki subtopik yaitu pseudocode. Jadi saya akan membahas sedikit tentang pseudocode nantinya. Masuk ke materi kita, apa sih itu algoritma? Jadi, algoritma ini adalah sebuah set instruksi step by step untuk mendeskripsikan cara melakukan sebuah task atau tugas. Jika saya ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, algoritma itu seperti resep memasak. Jadi ini adalah resep memasak yang biasa kita lihat dan jika kita aplikasikan algoritma, jadi di mana bahan mentahnya, lalu ada step by step cara untuk memasaknya, dan ada hasilnya atau makanan yang udah jadi. Jika kita aplikasikan algoritma, maka akan menjadi bentuk seperti ini, di mana inputnya adalah bahan-bahan mentahannya, outputnya adalah makanan yang jadi atau hasil masakan, dan step by step instructionnya ini adalah di mana komputer ini mengfigure out cara melakukan atau mengubah yang mana tadinya masih mentah menjadi matang. Lalu saya membahas lebih dalam tentang algoritma. Jadi, yang pertama, algoritma ini dia sifatnya harus spesifik, jelas, dan detail. Karena kalau nggak spesifik, jelas, dan detail, maka takutnya ntar kita salah menggunakan algoritma. Karena algoritma ini banyak jenisnya. Lalu yang kedua, algoritma ini menggunakan kata kunci khusus, notasi, atau konvensi. Misalnya, identasi untuk menunjukkan struktur algoritma. Dan yang terakhir, algoritma ini mendeskripsikan proses komputasional. Em, Contohnya itu prosedur untuk melakukan serangkaian perhitungan. Lalu saya akan membahas tentang karakteristik algoritma. Jadi karakteristik yang pertama itu algoritma harus input specified. Kenapa demikian? Karena algoritma ini harus menentukan setiap input dengan jenisnya. Karena seperti yang tadi saya bilang, algoritma ini banyak jenisnya. Lalu karakteristik yang kedua ini output specified. Output dari si algoritma ini biasanya berupa angka, string, pesan, daftar, atau mungkin beberapa kombinasi dari tadi yang udah saya sebutin. Lalu correctness. Suatu algoritma ini harus memecahkan masalah dengan benar untuk semua kemungkinan input yang valid. Lalu finite atau terbatas. Maksudnya terbatas itu algoritma ini harus selesai dalam waktu yang terbatas. Jadi dia nggak boleh infinite, nggak boleh terlalu, nggak boleh sampai infinite dia waktunya. Dan ini berarti dia harus selalu menyelesaikan masalah dan berhenti. Lalu algoritma harus presisi atau precise. Karena setiap langkah dalam algoritma ini dapat dilakukan oleh komputer. Maka dia harus presisi dalam memberikan jawaban atau output. Lalu generality, sehingga algoritmanya ini tidak terlalu spesifik sehingga hanya dapat menyelesaikan masalah dengan batasan tertentu yang tidak diperlukan. Kenapa
Algoritma ini penting dalam ilmu komputer. Jadi pentingnya itu karena em, pentingnya algoritma dalam ilmu komputer ini untuk yang pertama adalah penyelesaian masalah. Algoritma ini memungkinkan komputer untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Jadi setiap program komputer baik itu aplikasi, sistem operasi atau permainan video dibangun berdasarkan algoritma. Lalu untuk beberapa faktor efisiensi. Dalam ilmu komputer, efisiensi ini sangat penting karena komputer harus memproses data dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang minimal. Jadi algoritma yang baik ini memungkinkan pemrosesan data dengan cara yang optimal, baik dalam hal waktu maupun memori. Lalu ada beberapa faktor dari fleksibilitas dan skalabilitas. Algoritma ini dapat diterapkan dalam berbagai skala, masalah sederhana maupun masalah yang kompleks seperti pencarian database besar, pengurutan data, atau enkripsi keamanan ini dapat diselesaikan menggunakan algoritma yang berbeda. Lalu pemrograman. Hampir semua bahasa programming ini berfungsi untuk mengimplementasikan algoritma. Pemrogram ini menuliskan algoritma dalam bentuk kode agar mesin dapat menjalankan tugas-tugas tertentu. Lalu kecerdasan buatan. Algoritma ini juga digunakan untuk membangun model pembelajaran mesin atau yang kita kenal dengan machine learning dan kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence, di mana komputer diajari untuk membuat keputusan berdasarkan data yang diolah. Lalu setelah itu saya akan membahas sedikit tentang pseudocode. Apa sih itu pseudocode? Jadi pseudocode ini adalah cara menuliskan langkah-langkah atau algoritma dalam bentuk yang mirip dengan kode pemrograman, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Jadi pseudocode ini tidak mengikuti aturan sintaks spesifik dari bahasa pemrograman tertentu, tetapi berfokus pada penyajian logika atau alur algoritma secara jelas dan sederhana. Ini adalah contoh pseudocode, di mana kami diminta untuk menulis sebuah script untuk menghitung hari di mana tidak ada kecelakaan pada kerja. Jadi kode ini tuh menghitung berapa hari yang memiliki kecelakaan kerja sebanyak nol dari daftar A yang diberikan. Jadi kerjanya algoritma di sini itu dia melakukan perulangan melalui daftar, memeriksa apakah jumlah kecelakaan pada setiap hari adalah nol dan menyimpan hitungan hari tersebut. Dan pada akhirnya nanti akan em, memberikan output hasil jumlah hari dengan kecelakaan nol. Jadi pada baris pertama di sini get n ini baris ini mengambil total jumlah hari dan menyimpannya dalam variabel n. Pada baris kedua get a 1, titik titik titik, an. Pada baris ini mengambil total jumlah hari dan menyimpannya dalam variabel n. Eh, pada baris ini, sorry, mengambil daftar A di mana setiap elemen dalam daftar mewakili jumlah kecelakaan kerja pada hari tertentu. Daftar ini diindeks dari A1 hingga AN. Lalu pada baris ketiga, set I to 1. Baris ini menginisialisasi sebuah penghitung I ke nilai 1. Penghitung ini akan digunakan untuk melakukan perulangan melalui setiap hari. Lalu set count zeros to 0. Baris ini menginisialisasi variabel lain count zeros ke nilai kosong. Variabel ini akan menyimpan jumlah hari dengan kecelakaan kerja sebanyak nol. Lalu while i lebih kecil sama dengan n. Ini memulai sebuah perulangan yang akan berjalan hingga penghitung i lebih besar dari jumlah hari n. If ai equals kosong, then dalam perulangan ini memeriksa apakah jumlah kecelakaan pada hari ke i yaitu ai adalah nol. Lalu set count zeros to count zeros plus 1.
Jika kondisi terpenuhi, yaitu jumlah kecelakaan pada hari ke I adalah nol, ini menambah nilai count zeros sebesar satu. Set I to I plus satu ini meningkatkan nilai penghitung I sebesar satu sehingga perulangan akan memeriksa hari berikutnya. Lalu pada baris ke-9, print the numbers of zeros in the list is count zeros. Di baris ini, setelah perulangan selesai, baris ini akan mencetak jumlah hari yang memiliki kecelakaan nol dengan menampilkan nilai dari count zeros. Dan pada baris terakhir, stop, ini fungsinya untuk mengakhiri algoritma. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan materi pada kali ini. Saya minta maaf jika ada salah kata dan agak-agak belibet tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.